Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk hari ini Miss khususkan mempelajari tentang bagaimana menulis daftar pustaka. Yang terakhir kita sudah mempelajari bagaimana membuat daftar pustaka, tetapi hanya untuk media website atau sumbernya yang berasal dari website. Nah, browsing secara online. Untuk hari ini Miss akan khususkan membuat daftar pustaka dengan berbagai macam sumber. Apakah daftar pustaka itu? Daftar pustaka adalah daftar buku atau referensi lainnya. Jadi tidak hanya buku yang dijadikan sebagai sumber dalam mengambil atau membuat referensi dari suatu karya tulis, tetapi banyak sumber lainnya yang bisa kita jadikan sebagai literatur pada penulisan esai atau karya tulis yang kemudian dirujuk oleh penulis pada karya tulisnya. Mengapa penulis harus membuat daftar pustaka? Yang pertama, dengan adanya daftar pustaka ini menunjukkan kejujuran ilmiah dari penulis. Jika penulis menggunakan ide atau temuan dari orang lain, maka penulis harus mencantumkan sumber rujukan di dalam teks dan menuliskan buku atau literatur yang dirujuk. Ini artinya apa? Dengan merujuk buku, maka karya kita itu kevalitannya semakin tinggi. Jadi kita punya sumber terpercaya dari sumber-sumber yang lain yang kita jadikan sebagai rujukan. Artinya apa? Artinya dalam kita membuat suatu karya tulis itu tidak terlepas dari hasil-hasil temuan penulis lainnya yang sudah go public. Kemudian yang kedua, tujuan penulisan daftar pustaka yakni untuk menyebarluaskan informasi. Jika ada penulis lain yang ingin mendalami ide, temuan, penelitian yang dikutip penulis, maka penulis lain dapat membaca buku yang terdapat dalam daftar pustaka. Jadi seperti ini maksudnya. Misalkan kita ingin mengambil sumber atau referensi yang langsung dari si penulisnya. Pada saat kita membaca sumber atau karya orang lain, supaya kita mendapatkan sumber aslinya, maka kita harus melihat di daftar pustaka. Nah, buku ini itu karangannya siapa? Tahun berapa? Nah, nanti bukunya itu bisa kita cari di perpustakaan atau di tempat lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai orang yang telah bekerja keras sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya rujukan atau daftar pustaka ini, maka nama kita akan dikenang. Nama kita akan dikenang. Ya, artinya apa? Artinya seorang penulis ini meskipun sudah meninggal, tapi namanya akan terus dikenal. Contoh peribahasanya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Nah, itu adalah salah satu peribahasa yang menunjukkan bahwa meskipun raga kita tidak ada, tetapi nama kita akan tetap terus dikenang. Makanya seorang penulis itu namanya akan long life, jadi akan hidup selama-lamanya. Kita lanjutkan lagi bagaimana cara membuat contoh daftar pustaka. Contoh daftar pustaka. Misalkan kita merujuk atau mengambil ide dari sebuah buku. Buku tersebut judulnya Diksi dan Gaya Bahasa. Nama penulisnya Goris Keraf. Tahun terbit dari buku tersebut itu tahun 2000. Kota tempat terbitnya di Jakarta. Penerbitnya di Gramedia. Nah, untuk
membuat daftar pustaka berdasarkan informasi atau identitas ini, maka yang harus kita lakukan yang pertama menuliskan siapakah penerbit dari buku. Karena di sini namanya adalah Goris Keraf, sehingga cara mencantumkan, tulislah nama terakhirnya. Nama terakhirnya Keraf. Jadi Keraf, setelah itu nama awalnya Keraf Goris. Keraf, koma, harus ada koma. Keraf, Goris. Setelah itu, tahun berapa buku tersebut diterbitkan? Tahun terbitnya tahun 2000. Titik, jangan lupa ya. Pembedanya adalah titik. Kemudian setelah tahun itu dilanjutkan dengan judul dari buku tersebut. Judulnya diksi dan gaya bahasa. Titik. Setelah judul, maka ditulis kota tempat terbit, yaitu di Jakarta. Nah, khusus untuk kota tempat terbit dan penerbit ini harus dipisahkan oleh titik 2. Jadi Jakarta titik 2 Gramedia. Ya. Jadi untuk daftar pustaka yang sumbernya berasal dari buku, jangan lupa yang pertama itu adalah nama, tahun, kemudian judul, kota tempat terbit, kemudian penerbitnya. Ya. Kita lanjutkan untuk contoh daftar pustaka yang berikutnya. Misalkan buku yang ditulis itu ditulisnya oleh 2 orang dan nama setiap 2 orang atau lebih dari 1 kata. Nah, misalkan seperti ini. Di buku tersebut nama penerbitnya adalah Henry Guntur Tarigan. Henry Guntur Tarigan, dan yang satunya Jago Tarigan. Ini nama aslinya. Untuk cara menuliskan di daftar pustaka, cari nama terakhirnya. Yang pertama yang harus kalian tuliskan itu adalah penerbit nomor 1 atau yang pertama. Nah, penerbit yang pertama namanya adalah Henry Guntur Tarigan, sehingga cara penulisannya kita ambil kata terakhir. Nama terakhirnya adalah Tarigan, sehingga di sini Tarigan, koma, nama awalnya apa? Henry Guntur. Jadi di sini dituliskan Henry Guntur. Karena lebih dari 1 ya, nama pengarangnya harus diberi kata penghubung, yaitu kata dan. Dan siapa? Nama penulis yang kedua adalah Jago Tarigan. Carilah nama akhirnya. Nama akhirnya adalah Tarigan, sehingga ditulis dulu Tarigan, koma, Jago, titik. Setelah itu seperti biasa dilanjutkan tahun penerbitnya. Maksudnya tahun penerbitan dari buku tersebut, kemudian titik, dilanjutkan judul dari buku tersebut, titik, kemudian kota tempat percetakannya, lanjut titik 2 nama penerbitnya, Angkasa Bandung titik. Jadi begitu ya, hampir mirip dengan bagaimana cara menuliskan daftar pustaka jika buku tersebut dikarang oleh 1 orang, hampir mirip. Yang selanjutnya, jika buku yang ditulis di sini lebih dari 3 orang, bagaimana, Miss? Nah, kalau 3 orang ya seperti biasa, seperti 2 orang yang tadi ya, yang dituliskan nama penerbit yang pertama dulu. Penerbit yang pertama ini berarti namanya Hasan Alwi, sehingga nama terakhirnya dulu yang ditulis, Alwi, Hasan. Kemudian dilanjutkan oleh kata hubung dan. Dilanjutkan oleh nama penerbit yang kedua dan nama penerbit yang ketiga. Dengan catatan untuk nama penerbit yang kedua dan nama penerbit yang ketiga itu tidak perlu dibalik atau seterusnya ya, tidak perlu dibalik. Jadi misalkan ini namanya Hans Lapoliwa, ini sebagai nama pengarang yang kedua. Nama pengarang yang ketiga Sunjono Darjo Wijoyo.
Ini nama pengarang yang ketiga. Nama pengarang yang keempat itu Anton M. Mulyono. Nah, jadi kalau lebih dari 2 orang maka tidak perlu dibalik lagi namanya. Penulis kedua dan seterusnya itu langsung dicantumkan nama aslinya, tidak perlu dibalik. Setelah itu dilanjutkan tahun penerbitan dari buku tersebut, judul dari buku tersebut, kota, titik 2, kemudian penerbit. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal ilmiah. Kalau itu sumbernya kita ambil dari suatu jurnal, maka yang harus kita lakukan yang pertama dengan menuliskan nama dari pengarangnya. Nama pengarang seperti biasa itu dibalik ya, diambil nama terakhirnya dulu baru nama pertama. Kalau dari sini, dari contoh yang di sini berarti ini nama aslinya Giles Wilkinson Gray. Karena di dalam daftar pustaka harus dibalik, maka cara mencantumkannya Gray, Giles Wilkinson, titik, tahun penerbitan dari jurnal tersebut. Kemudian jangan lupa khusus untuk daftar pustaka yang berasal dari jurnal, di judulnya diberikan tanda kutip ya. Setelah itu di sini, setelah ini nama dari jurnalnya ya, nama jurnalnya apa, kemudian dilanjutkan oleh judul dari jurnal tersebut, nomor dari judul tersebut itu nomor berapa, kemudian halaman berapa yang kalian kutip ya. Jadi untuk jurnal ilmiah yang pertama nama, kemudian tahun penulisan, setelah itu nama dari jurnal, kemudian judul dari jurnal, nomor jurnal tersebut, dan halaman berapa jurnal tersebut ditulis. Untuk daftar pustaka yang sumbernya berasal dari internet, seperti Miss Wina sudah jelaskan untuk pertemuan yang kemarin, yang pertama yang harus ditulis adalah nama dari penulisnya tersebut. Nah, siapa tetap harus dibalik ya, nama akhirnya dulu, kemudian nama awalnya, diikuti oleh tahun, kemudian judul, setelah judul itu alamat websitenya, dan diikuti oleh tanggal berapa tanggal berapa kalian mengakses atau mendownload dari artikel tersebut. Miss lanjutkan. Masih ingat ya kemarin apa? Nata jual aksis. Nata, nah ini artinya nama, tahun, judul, alamat, dan aksesnya pada tanggal berapa. Untuk daftar pustaka yang berasal dari buku terjemahan, artinya buku terjemahan itu adalah buku yang aslinya ini berasal dari luar negeri, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa dalam negeri atau bahasa Indonesia. Nah, nama asli dari judulnya itu Principle of Pragmatic. Ini contohnya ya. Penulisnya adalah Gregory Leach. Penerbitnya Longman, kota terbitnya London, tahun terbitnya 83. Kemudian setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi prinsip-prinsip pragmatik, penerjemahnya MDDOK, tahun terbitnya 93, penerbitnya Universitas Indonesia Press, terbitnya Kota Jakarta. Nah, yang pertama yang harus ditulis itu adalah nama pengarang aslinya. Nama pengarang aslinya kan Geoffrey Leach, jadi ditulis Leach Geoffrey, tahun terbit dari buku asalnya itu 1983. Kemudian untuk judulnya ini memakai judul yang sudah diterjemahkan, yaitu prinsip-prinsip pragmatik. Kemudian ditambahkan keterangan terjemahan dari siapa? Dari MDDOK ya, yang diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Universitas Indonesia Press. Nah, begitu kiranya cara untuk membuat daftar pustaka dari berbagai sumber yang terpercaya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian nanti tanyakan melalui kolom pertanyaan, baik itu di YouTube ataupun langsung ditanyakan di
WA group. Terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Miss Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.